Assalamualaikum smart people, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas dua event yang pernah aku ikuti di tahun ini gitu ya. Nah, jadi kemarin itu aku pernah post di Instastory bahwa aku pernah ikut dua event di tahun ini dan dua-duanya itu sudah pengumuman. Namun bagaimana dengan hasilnya? Apakah aku lulus atau tidak? Maka akan aku bahas di video kali ini. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya guys. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke topik, aku mau bilang beberapa hal. Yang pertama, terima kasih telah menonton video ini dan juga video-video aku sebelumnya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil di setiap video yang aku upload di YouTube gitu ya. Dan jika ada kesalahan dari segi pengucapan, dari segi kata-kata, mungkin bisa dimaafkan ya guys, dan tidak usah diambil, dibuang saja gitu. Oke, jadi hari ini aku mau bahas aku ikut event apa saja, proses seleksinya seperti apa, dan hasilnya seperti apa, bakalan aku bahas di video kali ini. Oke, mungkin lanjut saja gitu ya. Jadi di tahun ini gitu ya, di tahun 2023 ini, di bulan Januari, itu aku ada ikut beberapa event gitu. Namun di video kali ini aku bakalan bahas dua event saja gitu ya. Karena menurut aku dua event ini itu butuh perjuangan dan juga pengorbanan besar untuk menggapainya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama aku ada ikut event internasional gitu ya. Nama eventnya itu International Youth Exchange Cultural gitu, ke Bangkok, Thailand tahun 2023. Nah, jadi event ini itu diselenggarakan oleh Global Youth Exchange gitu ya. Kalian bisa lihat nanti di Instagram mereka ada tuh komunitas namanya Global Youth Exchange. Nah, jadi mereka mengadakan kegiatan kepemudaan internasional gitulah, seperti exchange itu ke Bangkok, Thailand di tahun ini. Dan itu estimasi keberangkatannya itu berangkat tanggal 1 sampai 4 Maret 2023. Nah, jadi aku ada ikut event ini dan itu sudah pengumuman juga guys. Nanti terkait hasilnya bakalan aku bahas di video ini. Terus yang kedua, aku ada ikut kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya, seperti volunteer ke Desa Karangasem, Bali, dan itu berangkatnya tanggal 5 sampai 14 Maret 2023. Berdekatan ya antara event yang satu dengan event lainnya gitu ya. Oke, jadi kegiatan ini itu diselenggarakan oleh Yayasan Karya Anak Milenial Indonesia atau Kami Foundation gitu. Nah, jadi mereka sering mengadakan kegiatan seperti pengabdian gitu guys sebelumnya. Kalian bisa cek di Instagram mereka, nama Instagramnya Kami Foundations. Oke. Dan bagaimana terkait hasil yang aku dapat dan juga bagaimana proses seleksinya guys. Maka tonton video ini hingga akhir ya guys. Oke. Oke, jadi aku bakalan bahas event yang pertama dulu ya, atau event internasional. Nah, jadi aku ada ikut kegiatan International Youth Exchange Cultural, dan event ini itu diselenggarakan oleh komunitas Global Youth Exchange gitu ya. Kalian bisa lihat di Instagram mereka guys, nama Instagramnya Global Youth Exchange. Nah, jadi ke GYA ini mereka seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan internasional ke luar negeri gitu, seperti kegiatan Youth Innovation Forum itu ke 3 negara. Itu sudah 3 batch yang mereka selenggarakan gitu di tahun lalu. Dan aku juga pernah mau ikut kegiatan dari GA ini yang ke 3 negara itu, yang ke Singapura, Malaysia, Thailand di bulan Desember tahun lalu bareng Alfi gitu ya, sahabat aku. Nah, jadi sebelum aku ikut, pertama aku sudah daftar sama Alfi gitu di awal Agustus tahun lalu untuk ikut kegiatan ini gitu ya, yang ketiga negara ini. Nah, jadi tiba-tiba di pertengahan Agustus ya kalau nggak salah, itu keluar pengumuman bahwa visa Korea aku sama dan beberapa delegasi lainnya itu di-reject oleh embassy gitu ya. Nah, jadi kan kami itu dipindahkan ke 3 negara ini gitu, ke Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, jadi karena aku sudah berangkat ke sana gitu ya di bulan September, aku berpikir sepertinya aku harus cancel yang kegiatan dari GIA ini gitu, yang ke 3 negara, dan berangkat itu di bulan Desember tahun lalu. Karena aku sudah berangkat duluan gitu, walaupun komunitasnya berbeda gitu ya. Nah, jadi akhirnya aku cancel kegiatan ini sama Alfi, dan Alfi berangkat sendiri seperti itu. Dan kemudian setelah Alfi pulang, dia kemarin ikut kegiatan ini di awal Desember guys, di tanggal berapa ya, tanggal 5 atau 6 gitulah, selama seminggu kok nggak salah ya. Nah, jadi kemudian di pertengahan Desember itu mereka membuka kembali gitu kegiatan kepemudaan internasional ke
Thailand gitu, ke Bangkok Thailand gitu ya, cuma ke satu negara. Dan kegiatannya itu direncanakan berangkat di awal Maret 2023 di tahun ini. Nah, jadi aku kayak tertarik gitu guys untuk ikut kegiatan ini. Kenapa aku tertarik? Karena event ini itu pertama diselenggarakannya itu di Bangkok Thailand. Sedangkan kemarin aku itu Oke, lanjut lagi ya guys, tadi ada iklan, banyak kali guys iklan kalau misalkan kita tag video di rumah, harap dimaklumi ya. Oke, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ikut event ini ke Bangkok gitu ya, karena yang waktu aku keluar negeri kemarin itu kami ke Thailand bagian selatan atau ke Hat Yai, sedangkan ini ke ibu kota Thailand gitu ya, ke Bangkoknya gitu. Jadi aku tertarik banget gitu ya untuk pengen eksplor Bangkok gitu, karena kegiatan di sana kita bukan sekedar jalan-jalan aja guys, melainkan di sana ada kayak international seminar mungkin ya, kemudian nanti kita juga bakal ada presentasi, dan juga nanti mungkin ada dihadirkan beberapa speaker yang memang luar biasa gitu ya, pemateri-pemateri yang luar biasa internasional gitu. Dan aku juga ada baca di booklet mereka bahwa nanti di sana kita ada kayak university visit ke Mahidol University ya kalau nggak salah, itu merupakan salah satu universitas terbaik di Thailand gitu. Kemudian kita juga ada ke GMM TV gitu ya, dan juga ke beberapa tempat wisata ataupun tempat sejarah yang ada di Thailand gitu. Karena menurut aku Thailand ini kaya dengan sejarah dan juga keunikannya sendiri, makanya aku pengen banget untuk ekspor ke Bangkoknya gitu guys. Dan akhirnya aku daftar gitu ya, mana tahu lolos gitu, dan aku pilih jalur fully funded guys. Jadi kalau fully funded ini, kalau misalnya kita lolos, kita bakalan dibiayai 100% oleh penyelenggara. Artinya kita itu gratis ya berangkatnya gitu guys. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk daftar itu, aku registrasi dan lengkapi berkas di tanggal 25 Desember 2022 tahun lalu. Kemudian pengumuman lulus seleksi berkas di tanggal 28 Desember 2022. Dan selanjutnya aku ikut online base test gitu ya, atau OBT di tanggal 29 Januari 2023 atau minggu kemarin. Dan waktu itu yang ikut online base test ini itu sekitar 300 lebih peserta yang ikut guys, untuk memperebutkan 1 atau 2 kuota fully funded. Dia biasanya kalau fully funded ini dia itu cuma perlu 2 atau 1 orang gitu ya kuota gitu untuk jalur ini gitu ya, yang dibiayai 100% oleh mereka seperti itu. Nah, akhirnya aku ikut online base test. Nah, jadi sebelum ikut online base test itu, kita itu sudah dikasih kisi-kisi. Kalian nanti ketika online base test apa aja yang perlu kalian pelajari, atau soalnya kira-kira seperti apa. Itu sudah dikasih kisi-kisi oleh penyelenggaranya, guys. Nah, jadi waktu itu ada 80 soal gitu ya. Jadi 30 soal itu tentang pengetahuan umum dan juga SDGs gitu ya, atau Sustainable Development Goals gitu, pembangunan berkelanjutan. Dan 50 soal lagi tentang pendidikan dan juga kebudayaan yang ada di Thailand gitu. Dan soalnya itu choice gitu ya, pilihan ganda, bukan essay. Dan 2 lagi baru ada essay gitu ya soalnya. Jadi 82 soal yang harus kita kerjakan selama 90 menit. Jadi mereka kan sudah memberikan tuh kisi-kisi apa aja yang harus dipelajari. Akhirnya mulailah aku langsung mempelajari dan juga belajar gitu ya. Kalian bisa lihat guys, ini kayak catatan aku selama belajar gitu ya. Bahkan aku juga buat ini, kalian bisa lihat ini, bismillah lulus fully funded gitu ya. Aku emang sering buat gini gitu, ini kayak afirmasi positif untuk kita gitu ya, untuk lebih semangat lagi mewujudkan mimpi ini gitu. Nah, banyak banget nih guys yang aku catat gitu ya, aku pelajari, yang aku dapat dari Google gitu ya. Aku lihat contoh-contoh soal tentang pengetahuan umum maupun contoh-contoh tentang pendidikan maupun kebudayaan yang ada di Thailand gitu. Nah, kalau misalnya ini sampai berapa lembar nih guys, aku tulis dan aku baca-baca gitu ya. Nah, banyak nih, sampai berapa lembar. Nah, jadi akhirnya setelah aku baca-baca ini, aku kayak dapat ilmu lah, nanti kayaknya kira-kira gini lah bakal keluar soalnya, walaupun kita nggak tahu pasti soal yang bakal keluar itu seperti apa, karena kita cuma dikasih kisi-kisi gitu ya, tugas kita lah mempelajari gitu. Dan aku juga ada kayak buat-buat di file gitu ya, di Word, kayak soal-soalnya gitu, begitulah guys, contoh-contoh soalnya. Intinya aku kayak berusaha banget supaya aku itu bisa lolos gitu ya di tahap fully funded ini. Nah, hingga akhirnya di hari Minggu kemarin aku ikut tes online based test ini guys. Dan di soal-soal choice-nya itu, yang soal tentang
Sustainable Development Goals dan juga tentang pengetahuan umum, itu ada beberapa soal, bukan berapa sih, mungkin hampir banyak soal yang memang tidak keluar seperti yang aku pelajari guys, gitu. Karena aku sudah mempelajari gitu ya, banyak yang aku pelajari tapi ternyata nggak keluar, bahkan soalnya itu lumayan susah gitu ya, soal-soal yang dikeluarkan oleh panitia seperti itu. Dan sistemnya itu kalau misalkan benar kita tuh dapat 1 poin, dan kalau misalkan salah 0 poin. Artinya kalau bisa ya kita jawab aja gitu semua gitu ya, benar salah itu nggak apa-apa, karena kalau salah pun kita tidak dikurangi poin penilaian seperti itu. Nah akhirnya aku pending dulu waktu itu untuk jawab yang soal pengetahuan umum dan SDGs gitu. Akhirnya aku langsung lanjut ke soal tentang pendidikan dan juga kebudayaan Thailand. Nah di situ ternyata 80% soal tentang kebudayaan dan pendidikan yang ada di Thailand itu keluar seperti yang aku pelajari sebelumnya gitu ya. Banyak soal yang keluar gitu, kayak misalnya ditanya di situ nama TK gitu ya, nama TK kalau di Thailand itu sebutannya apa sih? Nah itu Anuban. Jadi aku juga tahu banyak hal tentang Thailand karena aku sudah mempelajarinya terlebih dahulu gitu. Kayak misalnya SD itu Pratom, SMP SMA itu Matayom namanya. Terus di Thailand juga ada kayak suku Karen namanya ya, itu kayak suku leher panjang, mereka itu lehernya panjang gitu. Terus juga ada kayak festival Songkran, itu kayak festival perang air gitulah guys. Nah jadi aku tahu banyak hal, dan alhamdulillahnya semua soal yang telah aku pelajari itu keluar gitu di soal tentang kebudayaan dan juga pendidikan Thailand gitu ya. Nah jadi hampir 80% keluar gitu, sedangkan yang tentang pengetahuan umum dan SDGs itu banyak yang nggak keluar. Nah akhirnya aku jawab aja gitu sebisa mungkin gitu, dan juga kita itu jawabnya itu kayak pakai Google formulir gitu ya, dikasih soal di file, dan kita juga diawasi melalui Zoom gitu, ada panitia yang mengawasi kita gitu ya, apa kita nanti bakalan berbuat kecurangan atau apa, mereka bakalan tahu gitu. Nah jadi aku jawab aja sebisa aku gitu ya, karena kita kalau bisa jujur aja gitu guys, walaupun mungkin jawabannya salah atau apa ya nggak apa-apa, kita jawab aja sesuai kemampuan kita gitu, sesuai yang ada di kepala kita. Nah akhirnya aku jawab, dan esainya itu 2, esainya tentang yang pertama mungkin tentang kayak diri kita sendiri lah, mereka kayak minta untuk mendeskripsikan tentang diri kita, habis itu keahlian, keterampilan, skill, prestasi, kepanitiaan dan lain sebagainya. Mereka minta mendeskripsikan itu dalam bentuk esai, paragraf gitulah. Terus yang kedua kayak pertanyaannya kurang lebih seperti ini, jika apa yang buat kami harus memilih kamu gitu sebagai delegasi fully funded, dan juga apa kontribusi yang akan kamu berikan untuk Indonesia gitu pasca kegiatan ini, kira-kira seperti itu guys. Dan akhirnya aku jawab, setelah itu ya langkah terakhir ya berdoa aja gitu ya sama Allah, kita sudah melakukan ikhtiar, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, dan terkait hasilnya kita serahkan saja sama Allah gitu. Oke, hingga akhirnya tibalah waktu pengumuman di tanggal 31 ya, 31 Januari 2023. Dan di situ aku dapat pengumumannya bahwa aku itu gimana ya hasilnya. Jadi yang bisa lolos ke babak terakhir atau babak interview ini cuma 20 orang gitu guys, dari 300 lebih peserta yang ikut. Dan nanti dari 20 orang ini bakal diseleksi lagi untuk dipilih 1 atau 2 orang terbaik yang bisa lolos jalur fully funded gitu. Oke, dan akhirnya aku buka pengumumannya, dan hasilnya adalah aku gagal guys, aku tidak lolos ke babak akhir gitu atau interview. Jadi aku nggak tahu kok bisa nggak gagal ya, mungkin memang karena pengetahuanku masih minim gitu ya, ilmu aku masih minim mungkin. Berarti sekarang tugas aku adalah mempelajari lagi gitu, mungkin usahaku masih belum maksimal gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu yang terbaik gitu ya. Dan aku selalu percaya bahwa mungkin tahun ini aku belum ditakdirkan ke Bangkok, Thailand. Mungkin Allah punya rencana lain untuk aku ke negara lain gitu ya di tahun ini gitu. Jadi ya diikhlaskan aja gitu ya. Kalau misalnya ditanya kecewa nggak, ya pasti, kan manusiawi, pasti kita bakalan kecewa. Tapi ya jangan berlarut-larut dalam kekecewaan itu gitu. Tugas kita adalah memaksimalkan diri dan juga mengerahkan segera kemampuan yang kita miliki. Terkait hasilnya yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya berarti itu yang terbaik untuk kita guys. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita gitu, untuk kamu gitu.
Dan akhirnya di event itu aku gagal guys, nggak bisa ke Thailand gitu ya. Tapi ya no problem, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku sudah punya banyak pengalaman banget gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang hebat dari seluruh Indonesia gitu. Dan juga aku jadi tahu banyak hal tentang Thailand karena aku mempelajarinya gitu ya untuk persiapan ikut tes kemarin gitu. Oke, mungkin itu event pertama I gagal gitu ya, tapi tak apa-apa guys. Oke, setelah itu aku bakal lanjut ke event kedua. Bagaimana hasilnya? Apakah gagal lagi atau memang lolos? Oke, sekarang kita lanjut ke event kedua ya. Oke, sekarang kita next lagi ke event kedua gitu ya. Nah, jadi event kedua itu adalah event pengabdian masyarakat ya, atau volunteer gitu. Namanya itu Milenial Mengabdi ke Desa Karangasem Bali bersama Kami Foundation gitu. Jadi kegiatan ini itu diselenggarakan selama 10 hari 9 malam di Desa Karangasem Bali, atau tepatnya itu pada tanggal 5 sampai 14 Maret 2023 gitu ya. Nah, jadi kenapa aku tertarik untuk ikut event ini? Karena aku belum pernah ikut kegiatan pengabdian masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa aku itu kuliah di kampus vokasi gitu ya, yang mana tidak adanya kuliah kerja nyata atau kuliah pengabdian masyarakat gitu. Memang aku pernah ikut kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa gitu ya tahun lalu gitu. Cuma ini konsepnya berbeda karena P2MD itu kita cuma fokus ke satu bidang atau ekonomi. Sedangkan ini ada 4 bidang gitu ya. Ada pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi kreatif gitu. Dan kita juga bakalan berjumpa dengan seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Itu bakal lebih seru lagi gitu guys. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ikut ini gitu ya, dan nggak sendiri, aku ikut ini sama kawanku Alfi gitu, karena kami emang pengen banget ikut kegiatan berdua, karena tahun lalu pernah gagal gitu ya untuk bisa ikut kegiatan bareng gitu. Nah, jadi akhirnya aku ikut event ini. Pertama kami pilih jalur special funded. Nah, jadi kalau misalkan jalur ini itu kita itu lolos, kita bakal dapat potongan 35% gitu ya biaya program dari penyelenggara. Artinya kita cuma bayar 65% gitu ya, dan 35%-nya itu lagi ditanggung oleh panitia kalau misalnya lolos seleksinya gitu. Jadi akhirnya aku dan Alfi langsung registrasi dan juga lengkapi berkas di tanggal 22 Desember 2022 gitu ya. Kami langsung ini, dan kemudian pengumuman kelulusan seleksi berkas itu tanggal 26 Desember 2022. Alhamdulillahnya aku sama Alfi lolos gitu berdua guys. Dan kemudian kami langsung ikut assessment test atau studi kasus. Nah, jadi studi kasus di sini itu lebih kayak esai juga mungkin ya. Jadi panitia memberikan beberapa pertanyaan. Contohnya nih, apa alasan kamu ikut kegiatan ini? Apa inovasi program yang ingin kamu kembangkan ataupun ingin kamu tawarkan ketika pengabdian nanti? Kemudian kenapa kamu pilih divisi ini gitu? Oh ya, kemarin aku pilih divisi pendidikan, sedangkan Alfi pilih bidang ekonomi kreatif gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan gitulah guys, tentang volunteer dan juga kerelawanan gitu. Nah, akhirnya kami ikut tes itu ya, kami isi jawabannya. Memang sih jawabannya itu agak rumit gitu ya, karena banyak banget pertanyaannya guys, memang membutuhkan waktu banget gitu. Tapi sekalian ngasah otak juga guys. Aku seneng sih dapat pertanyaan gitu, karena kita kayak bebas berekspresi gitu ya, bebas mengarang gitu kata-katanya. Dan kemudian kami ikut assessment test itu tanggal 7 Januari 2023 melalui online, dan di tanggal 10 Januari 2023 itu pengumuman kelulusan. Dan alhamdulillahnya aku sama Alfi lulus jalur special funded gitu ya. Pokoknya waktu itu ada 20 orang yang lulus jalur special funded, termasuk diantaranya itu ada aku sama Alfi gitu, berdua yang lulus. Di satu sisi alhamdulillah kali gitu ya lulus gitu ya, berarti peluang kami untuk ke Bali itu emang sudah dekat. Kami tinggal berangkat gitu, karena kami sudah menjadi delegasi yang sah, delegasi yang valid gitu ya untuk lulus kegiatan ini. Namun kendalanya adalah di bidang finance nih, finansialnya kurang banget gitu. Jadi untuk biaya program sendiri setelah dapat potongan beasiswa itu kita harus bayar sekitar 2.400.000 ke penyelenggara gitu ya, ke kegiatan, ke Kami Foundations. Belum lagi nanti tiket bus guys. Kami dari Aceh ke Medan tuh berapa tuh? Kita bilang lah PP 600.000. Kemudian nanti tiket pesawat dari Medan ke Bali itu Denpasar sekitar 2,5 atau 3 juta lah. Nanti uang saku lagi kan, ataupun keperluan pribadi lainnya. Kita bilang lah uang habis sekitar 7 jutaan gitu. Dan
posisinya kami nggak ada uang segitu sekarang guys. Di satu sisi posisi aku itu sebagai fresh graduate gitu ya, belum bekerja juga ya, uang dari mana sebanyak itu. Dan terus kalau Alfi dia itu kan mahasiswa S2, nah, jadi memang di awal tahun ini dia itu harus bayar kayak SPP gitu, SPP kuliah ya, nggak mungkin juga ada uang 7 jutaan untuk ikut kegiatan ini gitu. Dan akhirnya nggak menyerah di situ ya, aku sama Alfi memutuskan untuk kayak cari sponsor pendanaan untuk kegiatan ini, gimana caranya harus bisa berangkat gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk ajukan sponsor ke beberapa instansi atau perusahaan gitu. Secara offline kami ada ajuin 3 proposal kalau nggak salah ke perusahaan dan juga ke instansi pemerintah lah. Namun tidak ada yang di SCC. Nggak tahu juga sih apakah nggak ada SCC atau belum, karena sampai saat ini belum ada infonya gitu dari tempat tersebut gitu ya, belum ada info apa-apa gitu. Jadi ya kami menganggapnya bahwa memang ya mungkin belum rezeki kami, belum di ACC gitu. Dan secara online aku pernah mengajukan beberapa sponsor itu ke beberapa perusahaan ataupun instansi juga, sekitar 10 perusahaan lebih lah. Namun ada juga yang dapat balasan, ada yang enggak gitu. Dan balasannya itu ya ada yang memang tidak dapat dibantu gitu ya, dan juga ada kayak disuruh follow up aja gitu, tapi tidak ada kayak informasi yang jelas apakah dapat di ACC atau enggak, itu enggak ada gitu. Oke, akhirnya kami berpikir bahwa kayaknya ini dari pihak sponsor nggak mendukung juga nih, nggak ada yang di ACC, nggak ada yang cair gitu kan. Akhirnya gimana nih Alfi gitu, cara lain nih harus kita lakukan, gimana caranya kita itu harus berangkat gitu kan. Dan keluarga juga nggak bisa membantu untuk sekarang, karena kami kemarin juga baru pulang dari luar gitu kan, luar negeri itu kan menghabiskan uang yang banyak juga. Habis itu pun dibilang sama orang tua, ya ngapain kalian ikut kegiatan ini lagi gitu, ini kan bukan kegiatan yang wajib, mending kalau misalkan ada uang sekarang ya ke kampung Inggris gitu kan, pakai uang ini ke kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah di satu sisi ya mungkin ya kami nggak bisa maksa gitu kan, udah kayak gitu ya udah, jadi kayak mana nih Alfi jadi solusi lain. Akhirnya kami belum menyerah juga, karena prinsip aku gini guys, selama belum berakhir gitu ya, belum di titik akhir itu nggak boleh menyerah, harus kayak cari berbagai solusi gitu ya, solusi yang kita mampu. And then aku sama Alfi kayak cari solusi, gimana kalau kita daftar jalur fully funded gitu. Nah jadi kalau jalur fully funded nih itu kalau misalkan lolos kita dibiayai 100% oleh penyelenggara gitu, dan pastinya seleksinya itu lebih rumit dan juga lebih berat daripada jalur special funded gitu ya. Dan akhirnya aku sama Alfi memutuskan untuk daftar jalur fully funded itu di tanggal berapa ya, aku registrasinya itu tanggal 20 Januari 2023. Itu kayaknya hari terakhir kalau nggak salah ya, batas pendaftaran kalau nggak salah aku guys. Nah itu ada sekitar 1.000 lebih peserta yang daftar jalur fully funded ini gitu. Kenapa kami kayak dari pertama nggak daftar jalur ini, karena memang seleksi dan juga peraturannya itu lebih ribet daripada jalur special funded guys, dimana kita kayak harus posting Twibbon dan juga buat kata-kata promosi lah tentang kegiatan ini. Kalian mungkin ada lihat di Instagram aku ya, aku pernah posting Twibbon kegiatan Milenial Mengabdi. Nah ini bagian dari jalur fully funded ini gitu. Akhirnya kami kami registrasi, kami ikut berdua kegiatan ini sama Alfi di tanggal 20 Januari. Itu ada sekitar 1.000 lebih peserta yang daftar. Nah kemudian di tanggal 23 Januari itu kami pengumuman lulus seleksi berkas, dan yang lulus itu sekitar 500 peserta yang lulus seleksi berkas gitu. Dan kemudian lanjut lagi ke tanggal 25 Januari itu ada assessment test atau studi kasus. Nah jadi assessment test ini berbeda dengan assessment test ketika kami ikut di jalur special funded, karena soal yang diberikan itu sama namun ada beberapa yang berbeda gitu, dan lebih sulit gitu ya daripada soal yang special funded gitu. Ada beberapa pertanyaan tambahan gitu ya, memang diberikan oleh mereka gitu dibandingkan dengan jalur special funded. Akhirnya kami kelarkan segala macam, kami berusaha semaksimal mungkin, kami berikan jawaban terbaik versi kami yang harapan besarnya itu kami bisa lulus di jalur ini gitu. Dan akhirnya di tanggal 27 Januari 2023 itu pengumuman guys, siapa saja yang lulus assessment test dan siapa saja yang bisa lanjut ke tahap akhir atau interview gitu. Nah jadi tanggal 27 Januari itu pengumuman, dan alhamdulillahnya aku lulus gitu ya, lulus assessment test dan bisa lanjut ke tahap akhir, itu LGD dan juga interview. Dan Alfi waktu itu belum berhasil, belum rezeki gitu ya. Nah akhirnya
langsung saja di tanggal 28 sampai 31 di situ ada kayak leaderless group discussion dan juga interview gitu ya selama 3 hari. Nah, jadi yang lulus ke tahap akhir itu ada sekitar 160 orang untuk memperebutkan 10 kuota fully funded gitu guys. Persaingannya sengit banget gitu ya. Nah, akhirnya di tanggal 28 29 kalau nggak salah, malam Minggu dan malam Senin itu kami ada kayak FGD gitu guys. Cuma di sini namanya LGD gitu ya, leaderless group discussion gitu. Jadi sini itu kita kayak dibagi kelompok, setelah itu nanti dikasih kayak kasus gitu ya, kira-kira nanti bagaimana solusi yang akan kita tawarkan gitu per kelompok, dan nanti juga ada presentasi melalui virtual ya secara Zoom gitu. Dan yang aku salutnya dari LGD selama 2 malam ini itu banyak banget manfaatnya guys, karena kita bertemu dengan banyak teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang dari Presiden University, ada yang dari IPB, UI, UGM, dan juga kampus-kampus top lainnya di Indonesia gitu. Bahkan ada beberapa yang sudah bekerja ya, ada yang berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, dan juga lain sebagainya gitu. Jadi kami sebelumnya kan belum kenal tuh, tapi ketika dibagi kelompok, kami masuk ke break room kita di Zoom, kami diskusi di situ kayak suasana itu kayak udah kenal gitu, orangnya ramah-ramah, baik-baik, dan juga sefrekuensi banget gitu ya. Banyak banget pengalaman dan ilmu yang didapat guys gitu. Intinya aku bersyukur banget bisa sampai ke tahap tersebut gitu ya, ke LGD. Nah, jadi di malam pertama itu di tanggal 28 ya, malam Minggu, itu tema LGD-nya itu tentang kerelawanan atau volunteer, dan malam kedua itu tentang project management gitu. Dan di malam terakhir itu, malam kedua, juga ada sharing session dari alumni fully funded di batch sebelumnya gitu ya, ada Kak Chanel. Jadi beliau tuh memberikan kayak bagaimana perjuangan beliau, pengalaman beliau untuk meraih jalur fully funded ini. Nah, katanya juga beliau itu dulu pertama apply itu nggak langsung lulus jalur fully funded, melainkan jalur self funded gitu ya. Dan di percobaan kedua baru lulus sebagai delegasi dengan kategori fully funded gitu. Pokoknya banyak banget ilmu dan juga manfaatnya guys, emang keren banget. Dan akhirnya tibalah di tahap terakhir yaitu ya, atau seleksi terakhir, yaitu seleksi interview di tanggal 31 di tanggal berapa ya kemarin aku lupa, tanggal 31 Januari kalau nggak salah, tanggal 30 Januari. Nah, jadi aku dapat jadwal interview itu tanggal tersebut di jam 14.20 sampai 14.40 waktu Indonesia Barat gitu ya, di hari Senin. Nah, akhirnya langsung saja ikut interview segala macam gitu, dan yang asesornya juga waktu itu ramah banget gitu ya, beliau memberikan kayak pertanyaan segala macam, orangnya santai banget. Jadi kita dikasih waktu durasi 20 menit untuk menyelesaikan interview tersebut gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu memang rata-rata seperti kayak di assessment test yang pernah kita ikut kemarin itu guys, ada beberapa pertanyaan yang sama gitu ya. Dan lebih kayak menceritakan tentang diri kita gitu. Pertama kayak coba kamu deskripsikan tentang diri kamu, keahlian, prestasi, skill, kemudian kepanitiaan ataupun apa gitu, dan juga kemudian inovasi atau program apa yang ingin kamu buat nanti ketika lulus sebagai delegasi, kemudian nanti kenapa kamu pilih delegasi, kenapa kamu pilih bidang ini, bagaimana cara bonding tim, dan juga sebagainya. Pokoknya banyak lah pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut gitu. Dan akhirnya aku ikuti lah selama 20 menit, dan memang enjoy banget gitu ya, kita kayak bebas untuk berpendapat gitu, karena memang sistemnya itu sendiri-sendiri gitu ya, kita sama asesor gitu, interviewer sama kita gitu ya yang di interview, cuma 2 orang dalam satu ruangan Zoom gitu. Oke, setelah itu selesailah interviewnya guys. Dan selesai interview ya, tugas aku sudah selesai gitu ya, aku sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu aku nggak tahu apakah jawabanku itu memuaskan ataupun memang tidak memuaskan, I don't know gitu ya. Yang terpenting aku sudah berusaha semaksimal mungkin dulu, dan aku sudah mencoba gitu. Dan di beberapa hari selanjutnya gitu ya, aku merasa gini, kayaknya selama interview pelafalan kata ataupun intonasi aku itu terlalu cepat gitu ya, aku ngomongnya terlalu cepat gitu kayaknya ya. Dan ketika aku tanya sama mama dan juga adik-adik aku yang kemarin menyaksikan sendiri bagaimana proses interview aku, katanya juga iya, aku itu ngomongnya cepat banget gitu. Namun aku berpikir gini, sebenarnya itu bukan karena grogi atau apa, karena memang dari akunya sendiri ya seperti itu, aku ngomongnya ya seperti ini, cepat banget gitu guys, nggak tahu kenapa ya, bukan karena grogi gitu. Bahkan pernah flashback ya di tahun 2021 ketika aku ikut event juga gitu ya,
Itu waktu interviewernya pernah bilang gini, Kak, pelan-pelan aja Kak ngomongnya, nggak usah cepat-cepat, nggak usah grogi gitu. Kami di sini ini kok menyimak dengan baik lah istilahnya. Habis itu dalam hati aku, wah ini aku bukan karena grogi, tapi emang karena seperti ini gitu cara bicaranya gitu kan. Nah mungkin ada sebagian orang yang kurang gimana ya, kurang mengerti gitu apa yang aku sampaikan karena terlalu cepat gitu. Nah jadi aku mikirnya gini, kayaknya nanti aku peluang lolosnya bakalan kecil tuh karena aku ngomongnya terlalu cepat, nggak tahu tuh si pewawancaranya ngerti nggak apa yang aku maksud gitu ya, karena ya seperti ini gitu. Nah mungkin di sini kayak pesan juga untuk aku gitu ya, berarti aku ini kalau bisa kayak lebih gimana ya sih, memodifikasi dan juga kalau bisa cara bicaranya itu kayak lebih diperlambat gitu ya. Tapi aku sudah pernah apply ya, sudah pernah try, nggak bisa, aku memang seperti ini cara bicaranya guys, cepat-cepat gini gitu kan, nggak bisa untuk dilambat-lambatin, malah aneh jadinya kalau nanti dilambat-lambatin gitu. Nah oke, jadi akhirnya aku berpasrah diri aja lah sama Allah, apapun hasilnya itu yang terbaik pastinya ya. Hingga gitu ya di tanggal 1 ya, di tanggal 1 Februari kemarin itu pengumuman gitu ya, pengumuman siapa-siapa saja yang memang lolos jalur fully funded. Jadi 10 orang itu diambil dari yang lolos asesmen tes yang jalur umum kemarin, dan 5 orang lagi dari jalur kayak jalur talent dan lain sebagainya. Itu artinya ada 15 orang yang lulus sebagai delegasi fully funded gitu. Dan ketika buka pengumuman kayak gimana itu, aku udah selawat, banyak kali ya selawat, habis itu udah kayak berdoa, baca surah Al-Insyirah, kemudian kayak baca doa Nabi Musa dan sebagainya lah kan, udah aku lakuin. Ya besar harapannya pasti pengennya lulus gitu guys, karena kan emang event ini tuh kayak pengen banget gitu ya aku ikuti gitu. Nah setelah aku cek pengumumannya, dan ternyata alhamdulillahnya hasilnya itu guys, alhamdulillahnya aku gagal lagi guys untuk kedua kalinya. Aduh ya Allah, memang lika-liku ikut kompetisi ini gimana ya, banyak banget dramanya guys, perjuangannya juga gitu. Kenapa aku bilang alhamdulillah, karena menurut aku ini sesuatu yang harus disyukuri juga gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya berarti Allah lebih tahu ini yang terbaik untuk kamu Dina gitu. Mungkin Allah ingin menyiapkan sesuatu yang lain gitu yang lebih baik di tahun ini gitu, seperti itu. Kalau misalkan kecewa, pastilah kecewa banget gitu ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya sebagai manusia kita nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan gitu. Kita harus bangkit dan juga cari kira-kira apa sih kekurangan aku. Nah nanti ke depan ketika kita ikut lagi, kita sudah tahu nih, kita udah tahu kira-kira kekurangan aku di bagian mana gitu guys. Jadi 2 event besar yang aku ikuti di awal tahun ini gagal gitu ya, tidak ada yang lulus itu. Tapi ya apa, aku udah ikhlas dan juga bersyukur aja gitu guys, mungkin ini yang terbaik. Sebenarnya aku bisa-bisa aja gitu ya ikut kegiatan ini, bisa ke Bali gitu, karena aku sudah lulus di jalur special funded SM Alfi. Cuma ya tadi terkendala di masalah finansialnya gitu, di bagian keuangan, dan aku sudah memutuskan aku tidak bisa ikut gitu ya ke Bali gitu. Sebenarnya sudah ada kesempatan, sudah ada peluang, ya mau gimana lagi gitu kan, udah kita serahkan aja sama Allah. Semoga aja, aku berharapnya gini, mungkin gitu ya di bulan Januari ini aku belum bisa lulus ke luar negeri lagi gitu, ke Bangkok. Aku belum bisa lulus ke Bali gitu, ikut kegiatan volunteer. Dan semoga saja di tahun ini, di bulan-bulan selanjutnya, Allah memberikan kesempatan aku untuk bisa ke luar negeri, ke negara yang lain, dan juga bisa ikut kegiatan volunteer ke daerah lain, mungkin yang terbaik menurut Allah gitu guys. Jadi aku percaya gitu aja guys. Oke, jadi kita tuh harus perbanyak sabar, harus perbanyak syukur gitu ya. Gitu guys. Jadi ya itulah kaliku yang mau aku bilang. Jadi pesan aku untuk kalian, apapun itu event yang baik, yang positif, itu silakan dicoba saja, ditry saja gitu ya. Jangan terlalu merisaukan hasil akhir. Aduh aku males nih coba, nanti takutnya aku gagal, aku takutnya nanti nggak berhasil. Jangan seperti itu. Tugas kita adalah mencoba dulu, kita nikmati alurnya, kita ikuti proses-prosesnya gitu. Masalah hasil akhirnya itu kita serahkan saja kepada Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita gitu. Kadang kita merasa ini kayaknya terbaik nih, event ini sangat terbaik untuk aku, tapi ternyata Allah malah ini nggak terbaik loh untuk kamu gitu. Nah kita kan nggak tahu, jadi serahkannya sama Allah gitu. Tugas kita adalah mencoba saja gitu. Dan aku selalu ingat satu quotes ini gitu ya,
menang dapat penghargaan, kalah dapat pengalaman. Intinya tidak ada yang rugi gitu guys, semuanya itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Dan untuk kalian semua, jangan pernah menyerah, tetap mencoba, selalu semangat, fighting, perbanyak sabar, perbanyak syukur, dan melakukan yang terbaik menurut versi kalian sendiri. Dan satu lagi, awal tahun ini di Januari itu kalau bisa kita lebih kayak start apa saja ataupun lebih memproduktivitaskan diri gitu ya, karena awal bulan ini itu bisa jadi sebagai batu loncatan atau pijakan kita untuk untuk menghadapi bulan-bulan selanjutnya. Kalau di awal bulan kita sudah mempersiapkan rencana yang matang, sudah misalnya kayak beginilah, ikut event ini, ikut event itu, ataupun mencoba untuk menjadi produktif, itu insya Allah bulan-bulan ke depan kita sudah tahu, nih aku tiap bulan harus ikut event ini nih, ini tiap bulan aku harus ikut ini nih. Jadi kita kalau bisa setiap bulannya itu harus produktif, dan semuanya itu dimulai dari awal tahun gitu guys, di bulan Januari ini gitu. Itulah kenapa, that's why aku maksimalkan banget untuk ikut event apa aja di bulan ini gitu ya, karena ini awal tahun gitu guys gitu. Jadi mungkin itu saja guys yang mau aku ceritakan. Ini durasinya juga sudah panjang banget ya, aku sudah cerita panjang lebar, mungkin kalian juga sudah bosan. Terima kasih guys, aku ucapkan kepada kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat gitu ya, dan aku juga selalu mendoakan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, dan selalu kejar mimpi-mimpi kalian gitu ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu guys, tidak ada batasan untuk kita untuk bermimpi gitu ya. Oke, jadi aku ucapkan terima kasih telah menonton, dan silahkan komen di bawah gitu ya, apa saja memang perlu di-upgrade dari video ini, atau mungkin kalian ada pertanyaan, masukan, saran, itu silahkan kalian sampaikan di komen. Nanti insya Allah bakalan aku balas kok. Oke guys, gitu mungkin. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan, dan selalu semangat dimanapun kalian berada ya guys. Jikalau ada masalah itu diselesaikan, jangan dihindari ataupun ditangisi, tapi dicari solusinya, seperti itu. Oke, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.